Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi di Bitalk Banjarmasin Pos. Hari ini kita akan membahas tentang penghargaan di Hari Guru, yang tentunya bagi para pengajar, bagi para guru, hari ini ada merupakan hari yang sangat istimewa. Dan lebih lagi ada sebuah penghargaan yang dipersembahkan oleh seorang guru di Kalimantan Selatan. Beliau adalah dari Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School Banjarbaru. Beliau adalah meraih penghargaan Leading and Teacher and penghargaan istimewa Inspiring Teacher and Innovative Learner and Teacher in of the Year 2023 yang diraih oleh seorang pengajar di Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School Banjarbaru. Beliau adalah Muhajir Panani. Nah, nanti kita akan membahas apa yang diraih dan bagaimana diraih dan bagaimana parameter yang dibuat untuk bisa meraih penghargaan ini. Setelah hadir di tengah-tengah kita adalah Bapak Ustadz Muhajir Panani. Beliau adalah pengajar. Selamat sore, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat atas raihan penghargaannya. Alhamdulillah. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, pertama-tama apa sih penghargaan-penghargaan yang didapat yang baru saja yang Bapak raih sekarang ini? Baik, terima kasih, Pak. Yang kami baru peroleh tepat di Hari Guru Nasional tahun 2023, yaitu penghargaan yang insya Allah ini memberikan manfaat bagi khususnya kami di Pondok Pesantren dan pada umumnya guru-guru di Kalimantan Selatan. Jadi penghargaan yang kami peroleh memang kaitannya erat dengan proses kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren. Karena kategorinya adalah Inspiring Teacher in Innovative Learning and Teaching of the Year. Jadi bagaimana kami mendapatkan penghargaan ini melalui beberapa inovasi yang kami lakukan, melalui beberapa kisah inspiratif yang kami tuangkan dari artikel-artikel, dari tulisan yang kami tulis, dan kemudian alhamdulillah bisa diapresiasi secara nasional. Itu kaitannya dengan inovasi. Mungkin pada kesempatan sore hari ini juga akan saya sampaikan inovasi apa saja yang kemudian bisa menjadi penilaian dalam konteks penghargaan yang kami dapat. Yang pertama kaitannya dengan inovasi dalam pemberian atau pembuatan bahan ajar, Pak. Bahan ajar ya? Ya, bahan ajar. Jadi alhamdulillah kebetulan kami kan di Pondok Pesantren itu di MBS Banjarbaru itu diamanahi mengampu mata pelajaran hadis. Kami sejauh ini merasakan proses pembelajaran hadis itu mungkin memang tidak begitu, boleh dikatakan kurang menarik. Tidak begitu menarik, lalu akhirnya ada inisiatif dari kami pribadi untuk membuat satu bahan ajar yang mungkin itu bisa menarik keinginan dan keingintahuan santriwan dan santriwati. Lalu akhirnya saya bikin sebuah buku yang mana di dalam buku tersebut berisikan tentang hadis-hadis yang yaumiyah, yang implementatif dapat diamalkan dalam kehidupan keseharian. Ada 100 hadis dalam buku tersebut, dan kemudian di sisi lain kalau kebiasaan buku-buku hadis atau kitab-kitab hadis itu kan tidak seperti Al-Quran, Pak. Jadi kalau yang kami tulis ini lebih kepada metodenya kami miripkan dengan Al-Quran agar mudah dihafal. Kalau Al-Quran saat ini kan mudah dihafal dengan blok warna, Pak. Nah, makanya kemudian kata per kata, mufrodatnya, lalu akhirnya kami buat buku hadis yang yaumiyah, yang implementatif dapat diaplikasikan sehari-hari dengan blok warna. Sehingga lalu dengan blok warna tersebut harapannya
mufrodat yang didapat oleh santri itu lebih mudah untuk dihafalkan. Itu inovasi yang pertama, Pak. Pertama ya. Ah. Jadi mungkin membuat daya tarik dan antusiasme siswa ya. Iya, untuk belajar hadis ini ya. Itu pembelajaran yang hadis. pertama. Sehingga memang posisinya anak-anak itu lebih mudah untuk menghafal. Itu dulu kuncinya. Karena kan kalau untuk mata pelajaran hadis ini goalnya adalah anak paham, anak bisa hafal, dan kemudian bisa diimplementasikan. Yang penting diimplementasikan tadi ya. Betul, sehingga di sisi lain juga di bagian bawah dari setiap halamannya itu kami juga mencantumkan ada kolom khusus catatan bagi ustadz ustazah yang menjaga hafalan hadisnya, dan kemudian ada kolom paraf dari ustadz ustazah tersebut. Itu yang pertama yang kami buat dan alhamdulillah bisa diapresiasi. Terus yang selanjutnya Pak, mungkin ada dari yang pertama ini awalnya apa sih dari inspirasinya bahwa ini membuat antusias siswa gitu, sehingga kan kita menilai bahwa selama ini kan siswa itu kurang menarik dengan tentang hadis ini gitu. Iya, memang posisinya saat kami memulai inovasi ini adalah kekurangan minat dari santri untuk belajar hadis. Sehingga harapannya dengan ada inovasi, ada bahan ajar yang baru kami susun ini lebih memaksimalkan keingintahuan, kemudian kemampuan hafalan anak-anak terhadap hadis tersebut. Sehingga ini ya sedikit banyak bisa menjadi stimulus bagi anak-anak untuk bisa menghafal. Karena kan kami punya target paling tidak setiap anak itu dalam satu jenjang kelas itu bisa menghafalkan 100 hadis. 100 hadis yang sudah ditargetkan itu ya. Iya. Nah, targetnya selama ini mungkin ada progresnya selama itu diciptakan dari santri sendiri, bagaimana Pak? Alhamdulillah, impact positifnya semenjak buku itu saya gunakan sebagai bahan ajar di Pondok Pesantren MBS Banjarbaru ada percepatan. Anak-anak kadang yang biasanya hari ini saya berikan hadis, pekan depan baru bisa menghafal, baru bisa distorkan. Nah, ini dengan adanya buku ini, karena mungkin bagi anak-anak lebih menarik dan lebih mudah karena sudah kita bagi spot-spot blok-blok warnanya, sehingga mereka lebih cepat. Dan alhamdulillah kadang hari ini kita jelaskan, kita bacakan, kita sampaikan, hari itu juga mereka hafal. Setidaknya dari hasil uji coba yang kami lakukan kurang lebih, kami menyelesaikan buku tersebut sudah kurang lebih 6 bulan. 6 bulan ya. Jadi kami uji coba sekitar baru 3 bulan ini, alhamdulillah efektif. Ada kemajuan, progresnya ada ya. Iya. Nah mungkin Pak, dari tahun 23 ini ada target khusus nggak untuk santri sendiri? Apakah memang dari 100 hadis yang ditargetkan itu bisa sudah tercapai atau bagaimana Pak? Kalau kita memang target bagi seluruh santri-santri sebanyak mungkin untuk menghafal hadis, karena kita meyakini hadis ini adalah mashadir ahkam, sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Tentu tanpa mereka faham hafal hadis akan susah. Sehingga hadis menjadi salah satu kunci bagi kita. Termasuk juga dalam proses anak-anak santriwan-santriwati ini mempersiapkan diri dalam berdakwah. Karena kami di MBS Banjarbaru itu punya program yang namanya Mubalik Ramadan. Jadi setiap santri punya kewajiban untuk menjadi mubalik di setiap bulan Ramadan. Itu disebar Pak. Disebar setiap santri ya? Setiap santri. Mampu tidak mampu dia harus mukim di kampung tersebut, di tempat tersebut selama 2 pekan. Selama 2 pekan seperti Ramadan. Magang gitu Pak ya? Kayak kalau mahasiswa KKN. Magang artinya khusus untuk berdakwah gitu. Berdakwah. Terlepas mereka memiliki kemampuan atau tidak, yang pasti mereka harus di sana. Bagi yang memang dirasa belum memiliki kemampuan, ya paling tidak ikut bantu-bantu bersusurung kan. Atau bantu-bantu bersih-bersih masjid. Paling tidak berperan untuk kegiatan dakwah itu sendiri Pak ya. Menanamkan ini Pak, hubbud dakwah, kecintaan mereka anak-anak ke dalam dakwah kita itu. Nah mungkin dari inovasi itu kan ada beberapa hal kendala-kendala di lapangan untuk mungkin cara menghafal hadis, atau mungkin ada beberapa santri yang mungkin tidak lancar untuk bahasa Arab lah. Seperti apa itu mengatasinya Pak? Kalau kami di MBS Banjarbaru memang progres awal setiap santri yang baru masuk itu adalah bagaimana kita tahsin dulu bacaan Al-Quran. Iya. Satu, tahsin bacaan Al-Qur'annya, kemudian ada program takhasus, pengkhususan untuk belajar bahasa Arab.
Iya, iya. Sehingga sedikit banyak santri setelah melewati fase awal dia di MBS kurang lebih 2 sampai 3 bulan itu, insya Allah dia sudah bisa Sudah bisa. menangkap, sudah bisa membaca, Iya. sudah bisa ya sedikit banyak sudah paham terkait bahasa Arab, kemudian sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, Iya, iya. makharijul huruf dan lain Iya, sebagainya. iya. Nah, mungkin dari kan pertama tadi Pak, mungkin Ya. ada indikator yang selanjutnya Pak. Yang berikutnya selain buku itu yang kami sudah selesaikan dan sudah kami implementasikan di dalam keseharian kegiatan belajar mengajar di MBS, yang kedua adalah masih buku juga Pak. Buku yang kedua terkait pedoman santri mu'alaf. Oh, iya. Karena qadarullah wa biiznillah kami di MBS Banjarbaru itu ada punya 8 santri mu'alaf. Oh, iya. Yang memang mereka baru benar-benar kurang lebih 1 atau 2 tahun sebelum masuk MBS baru memeluk agama Islam. Berarti perlu insentif untuk melayani mereka gitu Pak ya, Betul, pelajaran. ada kekhususan dan energi yang ekstra Iya, dalam iya. memberikan perhatian kepada mereka. Mengingat mereka terkadang untuk bacaan-bacaan sholat, untuk adab dalam bermuamalah dan pemahaman akidahnya masih sangat minim. Sehingga dari hal tersebut saya coba bikin satu SOP, karena kan kalau MBS Banjarbaru ini baru berdiri 2019. Sehingga kami belum ada punya SOP yang matang yang kami susun untuk dalam rangka pembinaan santri mu'alaf. Nah, sehingga dalam hal ini saya dalam keseharian melihat ini sepertinya ada perlu SOP khusus dalam menangani santri mu'alaf. Karena tentu akan sangat berbeda antara santri yang memang mereka sudah paham, sudah bisa, sudah mengerti tentang ajaran-ajaran Islam dengan mereka yang baru. Ya. Sehingga seiring berjalan waktu, alhamdulillah saya sudah selesaikan buku itu dan alhamdulillah kurang lebih 1 bulan terakhir sudah kita pergunakan untuk landasan bagi anak-anak santri mu'alaf. Jadi hitungannya mereka berkegiatan, beraktivitas dalam kehidupan keseharian itu dikembalikan kepada buku tersebut, buku pedoman itu. Jadi di sana ada beberapa lembaran isian yang harus mereka isi dalam kegiatan aktivitas harian, yaumiyahnya, kemudian pekanan, bulanan, hingga kajian-kajian yang harus mereka ikuti selama ada di lingkungan pondok. Terkhusus kajian tauhid itu Pak. Nah, kan agak beda juga Pak dengan pondok pesantren yang lain. Kenapa sih awalnya bisa merekrut santri yang mu'alaf ini Pak? Kita saat ini memang menjadi salah satu pondok pesantren yang diamanahi oleh lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Muhammadiyah Lazismu, itu untuk menerima santri-santri mu'alaf dari Pegunungan Meratus, dari Patika lain, kemudian Loksado dan sekitarnya. Itu dicari atau menerima itu Pak? Kalau kita MBS sifatnya menerima Pak. Ya. Nah, yang kemudian melakukan proses seleksi pencarian dan lain sebagainya itu dari pihak Lazismu. Iya. Kita hanya diberikan amanah untuk dijadikan sebagai lembaga pendidikan yang concern dalam bidang pembinaan mu'alaf. Tadi berapa orang Pak? 9 Pak ya? Ada 8. 8 ya? Iya. Nah, mungkin dari 8 ini ada beberapa orang yang mungkin ada jenjangnya agak terlambat atau bagaimana proses-prosesnya supaya bisa memahami tentang Islam itu sendiri Pak? Memang variabel Pak ya. Anak-anak ini bervariasi kemampuannya, terlebih mereka boleh dikatakan datang dari daerah Pegunungan Meratus sehingga harus betul-betul beradaptasi dengan komunitas baru, harus betul-betul beradaptasi dengan pemahaman dan cara belajar yang baru. Jadi memang prosesnya cukup berat, cukup panjang, sampai pada kesulitan kami dalam menggali kemampuan santri dalam konteks dialeknya. Cara dia menyebutkan huruf, cara dia membaca Al-Quran itu cukup sulit. Nah, itu kan ada beberapa mungkin dari 8 orang mungkin ada target nggak dari MBS sendiri tentang yang si santri khususnya sendiri. Apakah memang tahun ini harus bisa gitu? Ada target nggak Pak? Kalau dengan menggunakan inovasi tadi ya. Kalau dengan inovasi tersebut kita alhamdulillah sudah mentargetkan anak-anak bisa selesai di dalam misalnya dia SMP atau SMA dalam 3 tahun proses KBM itu dia selesai di 5 juz. 5 juz ya.
Banyak itu. Meskipun berat Iya, di awal berat itu. itu. Berat untuk mentahsin, berat Mentas, untuk ya. ya. Tapi alhamdulillah Pak, angkatan pertama kami itu ada yang sampai 4 juz sampai. Sudah, Pak. Iya. Waduh. Dan itu fresh betul baru memeluk agama Agama Islam. Islam ya, makanya Betul. itu. Di angkatan Artinya kan pertama kita. sangat luar biasa kan, sudah 8 juz baru masuk Iya. Islam gitu. Artinya intensif dari MBS sendiri untuk mendidik mereka sudah sangat bagus. Alhamdulillah. Geng.